Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube SMK Negeri 1 Cirebon Official. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tugas kelompok pada aplikasi Moodle. Bagaimana caranya dan penggunaannya seperti apa? Silahkan simak video berikut ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita belajar bagaimana cara membuat grup untuk tugas kelompok, Bapak Ibu mesti mengetahui dulu perbedaan antara istilah grup dan grouping yang ada di Moodle. Nah, kalau grup yaitu kita istilahkan sebagai nama kelompok. Contohnya adalah ada kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Atau bisa contoh lain bisa diberi nama misalkan grup 1, grup 2, grup 3, dan seterusnya. Itu namanya istilah grup. Nah, yang kedua ada istilah yang bernama grouping. Grouping itu berarti nama dari grup atau kelompok yang dibuat. Jadi nama-nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu dikelompokkan menjadi satu, namanya adalah grouping. Nah, dari sini contohnya adalah misalkan tugas atau tugas kelompok. Jadi grouping dengan nama tugas itu isinya adalah berupa grup kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Itu perbedaannya ya Bapak Ibu antara grouping dan grup. Karena nanti Bapak Ibu akan menemukan istilah grup dan grouping, jadi mesti mengetahui dulu perbedaannya antara grup dan grouping. Nah, kalau sekarang sudah jelas perbedaannya antara grup dan grouping, silahkan Bapak Ibu sekarang login ke aplikasi Moodle dengan user dan password yang sudah diberikan. Sehingga nanti tampil halaman yang namanya dashboard seperti ini. Nah, Bapak Ibu silahkan pilih kelas yang akan Bapak Ibu buat grup atau tugas kelompoknya. Yang di sini saya pilih kelas 11 AK1. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan klik menu partisipan atau peserta. Nih yang ini. Nah, kemudian di sini ada tombol gear, klik tanda panah ke bawah, kemudian pilih menu grup. Nah, maka akan diarahkan ke dalam menu grup. Nah, di dalam menu grup ini ada 3 tombol. Di pertama ada create group, auto create group, dan import group. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat grupnya secara otomatis. Karena di sini ada 3 macam sebenarnya. Bapak Ibu bisa membuat grup secara manual ya, dengan mengelompokkan siswa satu persatu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kelompok 1 isinya siswa siapa, kelompok 2 siapa siswanya, itu dikelompokkan berdasarkan Bapak Ibu masing-masing ya. Atau mau kita buat grupnya secara otomatis, maka pesertanya juga yang dalam kelompok tersebut itu akan dibuat otomatis oleh sistem. Sehingga Bapak Ibu tidak tahu kelompok 1 itu mau isinya siapa, kelompok 2-nya isinya siapa. Nanti hasil akhirnya itu dikelompokkan berdasarkan sistem. Nah, yang terakhir Bapak Ibu bisa membuat grupnya dengan cara diimport. Nah, dari 3 cara tersebut yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah bagaimana cara membuat grup dengan secara otomatis ya. Di sini berarti saya pilih tombol auto create group. Nah, di sini akan muncul skema penamaan. Nah, untuk skema penamaan Bapak Ibu secara defaultnya tulisan grupnya adalah group add. Group add ini maksudnya nanti apa? Akan menghasilkan nama grup yaitu grup A, grup B, grup C, grup D secara otomatis. Jadi namanya itu adalah group add, berarti isinya adalah berupa karakter. Karakter A, karakter B, karakter C, gitu ya. Nah, selain grup add, selain kata add juga ada simbol hashtag. Nah, kalau hashtag nanti akan menghasilkan berupa angka. Misalkan grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 gitu. Kalau hashtag nanti kita bisa lihat perbedaannya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat satu grup yang add dulu ya. Nah, kita sekarang menggunakan skema penamaannya adalah grup add. Kemudian diciptakan secara otomatis berarti di sini berdasarkan jumlah kelompok. Nah, Bapak Ibu mau membuat kelompoknya dalam satu kelas itu berapa kelompok? Misalkan kalau saya di sini, kalau Bapak Ibu ada satu kelasnya 36, mau dibuat 6 kelompok, berarti nanti setiap kelompoknya itu terdiri dari 6 siswa. Nah, kalau di sini saya akan membuatnya menjadi 2 kelompok. Nah, di sini ada group messaging. Nah, group messaging itu kalau statusnya yes, maka nanti siswa dapat berkomunikasi melalui fasilitas chat yang ada di Moodle ya, yang ada di Moodle itu berdasarkan grupnya masing-masing. Karena di chat ini, di sini ada fasilitas grup. Nah, nanti siswa bisa berkomunikasi di sini melalui chat ya terkait yang namanya tugas yang diberikan oleh guru.
Makanya di sini saya statusnya adalah groupingnya ya. Nah, kemudian di sini pilih anggota dengan peran, berarti ini siswa. Nah, setiap anggota, pilih anggota dari kohort, saya pilihnya setiap ya. Kemudian di sini allocate membernya secara acak. Nah, kemudian di pengelompokan, di sini Bapak Ibu pilihnya grouping of auto create group. Nah, pilihnya adalah pengelompokan yang baru. Nah, ini namanya istilahnya grouping. Ya, nama groupingnya apa? Misalkan saya beri nama tugas. Ya, berarti tadi nama kelompoknya nanti ada grup 1, grup 2, grup 3. Ya, nanti kalau groupingnya namanya adalah tugas. Bapak Ibu bisa melihat dulu hasilnya di sini. Pratinjau untuk melihat hasilnya ya. Pratinjau. Nah, ini saya membuat 2 grup ya Bapak Ibu dengan nama grupnya adalah grup A, grup B. Nah, A, B ini dihasilkan dari apa? Dari simbol add ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau mengganti menjadi grup 1, grup 2, add-nya diganti. Add-nya diganti, saya hapus, ganti dengan hashtag. Nah, kalau saya lihat lagi, klik tombol pratinjau, maka lihat di sini muncul grup 1, grup 2. Ya. Nah, misalkan kata-kata grupnya mau diganti, nggak usah grup, misalkan kelompok 1, kelompok 2, bisa. Bapak Ibu diganti saja nih tulisan grupnya. Nah, menjadi kelompok. Ya, kemudian di pratinjau kembali, nanti hasilnya kelompok 1, kelompok 2. Dan nama-namanya juga, nama anggotanya akan otomatis diberikan oleh sistem dan dibagi rata. Ya. Tuh, kalau sudah sesuai nama kelompoknya, Bapak Ibu klik tombol ajukan. Klik tombol ajukan. Nah, di sini akan muncul grupnya kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu memberikan tugas kepada siswanya dalam bentuk grup tugasnya ya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan masuk ke halaman dashboard. Kemudian pilih mata pelajaran atau kelas yang akan Bapak Ibu berikan tugas kelompok. Ya. Kemudian seperti biasa hidupkan mode ubah. Lalu tambahkan aktivitas baru. Saya contoh tambahkan aktivitas baru. Ya. Pilih namanya penugasan. Pilih penugasan, misalkan di sini nama tugasnya adalah tugas pertemuan 4 misalkan. Silahkan kasih deskripsinya, misalkan silahkan upload hasil tugas kalian ke dalam Google Drive dan kirimkan link Google Drive ke dalam Moodle. Contoh seperti ini ya Bapak Ibu, keterangannya, deskripsinya. Nah, kemudian silahkan upload berkasnya kalau memang ada berkas untuk penugasannya ya. Nah, ini untuk tanggal penugasan, jatuh temponya silahkan Bapak Ibu atur tanggalnya, tanggal kapan tugas ini dimulai, tanggal jatuh temponya, kemudian kapan proses pengingatannya ya. Nah, di sini tipe pengajuannya saya menggunakan teks daring. Nah, di sini karena kita membuat tugasnya secara kelompok, maka di sini ada yang perlu di setel. Di mana di sini? Di setelan pengiriman tugas. Nah, di sini setelan pengiriman tugas, siswa mengerjakan dalam grup. Nah, berarti di sini ya. Nah, kalau siswa mengerjakan dalam grup, Bapak Ibu pilih ya, berarti siswa nanti salah satu siswa dalam satu kelompok tersebut. Kalau ada satu siswa yang sudah mengumpulkan tugasnya, hanya satu siswa dalam satu kelompok tersebut, maka siswa yang lain tidak bisa mengirimkan kembali ya, karena kita sistemnya satu siswa satu kelompok mengirimkan satu file ya, makanya di sini statusnya adalah ya Bapak Ibu. Nah, di sini wajibkan grup membuat pengajuan ya, jadi setiap grup wajib mengajukan satu laporan. Kemudian pengelompokan untuk grup siswa, di sini pilihnya namanya grup apa. Nah, tadi kita udah membuat groupingnya namanya apa? Yaitu tugas. Ya. Sesuaikan namanya Bapak Ibu nama groupingnya ya. Kalau misalkan tadi Bapak Ibu membuat nama groupingnya adalah
tugas kelompok, berarti di sini pilihnya tugas kelompok. Ya, kalau tadi saya membuatnya adalah groupingnya dengan nama tugas. Ya, kalau mau ada pembatasan akses, silahkan diatur pembatasan aksesnya. Di sini saya tidak menggunakan pembatasan akses. Kemudian kalau sudah, klik tombol simpan dan kembali ke kursus. Ya, nah di sini sudah muncul aktivitas yang bernama tugas P4. Kalau kita buka, nanti hasilnya seperti ini. Ya, tugas kelompok yang mana kelompoknya terdiri dari dua orang. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat kelompok satu namanya siapa, kedua siapa, Bapak Ibu klik kembali yang namanya partisipan atau menu peserta. Ya. Nah, di sini udah lihat Roni berarti kelompok 1 di kolom grouping, Lionel Messi kelompok 1, kemudian Andi Swandi kelompok 2. Nah, ini nama-nama kelompok di dalam kelompok tersebut ya Bapak Ibu. Nah, berarti demikian Bapak Ibu cara membuat tugas kelompok ya, yang tugas kelompok dengan menggunakan aplikasi Moodle. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.